Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat, kali ini kami mau membahas bagaimana hukumnya meminum sperma sahabat, meminum mani atau memakan mani. Sebelum kami melanjutkan sahabat, kita harus tahu bahwasannya hukum mani itu di antara 4 madhab ulama. Sebagian ada yang mengatakan najis, sebagian lagi ada yang mengatakan suci. Yang mengatakan najis adalah Imam Maliki dan Imam Abi Hanifah. Yang mengatakan suci adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Namun perlu diketahui sahabat bahwasannya yang menyatakan atau yang berpendapat mani itu suci itu adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi kita lanjut di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab punya Imam An-Nawawi. Di sini dijelaskan far'un hal yahillu aklul maniyyi tahiri fihi wajhani. Apakah halal untuk makan mani, minum sperma, makan sperma yang suci? Maka di dalam bab ini, pertanyaan ini ada 2 pendapat, 2 wajah. As-sahihul masyhur annahu la yahillu, pendapat yang sahih yang terkenal tidak halal atau tidak boleh. Li'annahu mustakhbathun, karena itu termasuk mustakhbath, hal-hal yang menjijikkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, karena Allah Ta'ala mengharamkan kepada mereka al-khaba'ith, yaitu hal-hal yang menjijikkan. Jadi sahabat, pendapat yang pertama tidak halal karena dikategorikan khaba'ith. Kita harus tahu khaba'ith itu pengertiannya di dalam kitab-kitab fikih sudah sangat terkenal sahabat. Maksudnya ada khaba'ith itu hal-hal yang diharamkan seperti babi dan anjing, ada hal-hal yang riba atau hal-hal yang keji, semuanya itu khaba'ith sahabat. Karena perlawanannya khaba'ith ya thayyibat, hal-hal yang baik, baik dari makanan, baik dari kelakuan, hal-hal yang halal, jauh dari riba dan lain sebagainya. Nah, di sini mustakhbath maksudnya adalah mustakdzar, yaitu al-khaba'is juga, namun al-mustakdzar yang dimaksud. Jadi intinya mani itu tidak halal karena itu menjijikkan. Seperti itu. Sama dengan rokok. Rokok itu ulama sebagian mengatakan rokok itu haram karena al-khaba'is termasuk minal mustakhbath, al-khaba'is. Tetapi khaba'isnya di sini bukan al-mustakdzar tapi doror, membahayakan, seperti itu. Di sini sahabat paham tentang khaba'is. Jadi yang mengatakan tidak halal karena dikategorikan khaba'is. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslimnya juga menjelaskan, wa hal yahillu aklul mani at-tahir. Apakah boleh memakan mani, sperma yang suci? Fihi wajhani. Di sini ada 2 pendapat. Adharuhuma, qaul yang adhar di dalam hal ini, la yahillu, tidak halal, li'annahu mustakdzarun, karena itu menjijikkan. Fahuwa dakhilun fi jumlatil khaba'is, karena menjijikkan di sini juga termasuk dari anak-anak cabang atau masuk pada kata istilah al-khaba'is. Al-muharramati alaina, yaitu yang diharamkan untuk kita. Seperti itu. Ada 2 pendapat sahabat ya. Intinya pendapat yang pertama yang adhar, yang sahih adalah tidak boleh, dengan alasan mustakdzar atau mustakhbas, yaitu menjijikkan. Sahabat harus pahami dulu bahwasannya yang mengatakan tidak boleh itu karena menjijikkan. Kalau kita mengkaji pada kajian-kajian madhab Imam Ahmad bin Hambal, itu banyak mengatakan tasyabbuh bil kuffar, karena mengikuti orang kafir atau keluar dari fitrah, yaitu kebiasaan manusia dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah memang dipaksakan untuk mengharamkan mani gitu loh sahabat. Jadi sahabat kalau membaca di forum-forum Arab itu sebenarnya mengatakan tidak boleh dengan dalil-dalil yang memaksakan. 1, tasyabbuh bil kuffar, dia mengatakan seperti orang kafir katanya. Nomor 2, katanya keluar dari fitrah manusia, tidak seperti biasanya, dan orang memandang jijik dan lain sebagainya. Yang intinya mustakdzar yang sahabat harus tahu illatnya biar sahabat mantap pada hukumnya. Yang kedua sahabat, pendapat yang kedua, watsani yajuzu, boleh. Yang kedua ini mengatakan boleh sahabat. Wa huwa qaulu Syekh Abi Zaid Al-Marwazi. Jadi di sini ada yang mengatakan Al-Maruzi atau Al-Marwazi, tetapi sebenarnya lebih terkenal dengan nama Al-Marwazi sahabat.
Jadi hukum yang kedua adalah boleh. Ini pendapatnya Syekh Imam Abi Zaid Al-Marwazi atau Al-Maruzi. Li'annahu tahirun, sebab yang pertama mani itu suci. La darara fihi, tidak ada kebahayaan dalam mengkonsumsi mani, tidak ada mudarat, kebahayaan dan lain sebagainya. Terus apa ilatnya gitu loh sahabat. Sedang Imam Abi Zaid Al-Maruzi ini sahabat adalah imam lama, imam salaf, yaitu orang yang sangat zuhud sahabat, zuhud sekali, yaitu tidak mau dunia, sufi dan ahli di dalam fikih, dan juga beliau adalah fanatik madhab, maksudnya berpegang teguh kepada madhab. Jadi beliau seorang yang zuhud mengatakan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan mani itu tidak berbahaya sahabat. Seperti di sini dijelaskan, Abu Zaid Al-Maruzi, Syekhul Imam Mufti Al-Qudwa Az-Zahid, yaitu beliau adalah Syekh Imam Mufti sahabat yang suka memberi fatwa. Ini begini, mani ini boleh, tidak apa-apa, tidak ada doror. Sahabat kuat itu diikuti. Kuat sekali, bukan pendapat lemah ini. Al-Qudwah yang jadi panutan, Az-Zahid yang zuhud, orangnya sufi sahabat. Syekh Syafi'iyah, dia madhabnya, beliau madhabnya madhab Asy-Syafi'i. Namanya sahabat Abu Zaid Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Marwazi sahabat. Beliau mata bimarwa ya, namanya Al-Marwazi sahabat. Al-Marwazi, makanya kami tadi bilang lebih terkenal Al-Marwazi daripada Al-Maruzi, karena ini ada di kota Marwa. Fi Rajabah, beliau meninggal di Marwa di bulan Rajab sanata 71 wa 300. Jadi beliau sahabat ada pada tahun 371 meninggalnya. Otomatis beliau itu sekitar 350 tahun Hijriyah sahabat. Berarti ulama salaf yang sangat kuat sahabat. Setelah Imam Asy-Syafi'i berapa periode seperti itu sahabat. Wa kana hafidhan lil madhab, beliau sangat berpegang teguh kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Masyhuran bizuhdi, beliau masyhur dengan kezuhutannya sahabat. Wa anhu akhadha Abu Bakrin Al-Ghaffal Al-Marwazi, dan dari pendapat-pendapat beliau sahabat yang mengambil itu orang-orang hebat seperti Imam Abu Bakar Al-Ghaffal Al-Marwazi wa fuqaha Marwa, dan para orang-orang ulama ahli fikih di kota Marwa mengambil pendapat beliau sahabat. Jadi yang kedua sahabat yang membolehkan adalah patokan utama dan sangat kuat sahabat. Pahami sahabat ya. Yang pertama mengatakan tidak boleh karena menjijikkan. Yang mengatakan menjijikkan logis, yang lainnya dipaksakan. Seperti tasyabbuh bil kufar, seperti keluar dari fitrah manusia dan lain sebagainya. Itu dipaksakan. Yang logis adalah mustakdzar, karena ada sebagian memang yang jijik sahabat. Seperti itu. Yang kedua boleh karena satu mani suci, dan yang kedua tidak ada kebahayaan sahabat. Nah, kami menyimpulkan dari ini sahabat ya, bahwasannya secara hukum ulama lebih banyak yang berpendapat atau yang sahih, yang adhar berpendapat bahwasannya tidak boleh walaupun suci karena mustakdzar. Namun yang kedua boleh karena tidak ada kebahayaan. Nah, kami menyimpulkan secara hukum memang benar dah yang pertama yang tidak boleh. Tetapi secara medis dan logika sahabat, secara logika nih, akal jernih nih, maka yang benar yang kedua. Secara logika bukan hukum, lebih kuat yang kedua. Kenapa seperti itu sahabat? Karena logikanya orang-orang cantik sekarang itu sudah banyak sahabat ya yang memakai masker, dan penelitian-penelitian baru tentang manfaat sperma mani itu sudah banyak sahabat. Bahkan di barat sahabat boleh lihat di YouTube, itu banyak di barat itu sperma yang bagus, mani yang bagus, yang berkualitas itu dijual sahabat. Bahkan ada pelanggannya. Jadi intinya secara medis dan logika lebih kuat yang kedua yang boleh. Ini sahabat bisa buktikan sendiri dari dokter-dokter yang mengatakan tentang sperma. Jadi sperma memang mengandung nutrisi ya, ada proteinnya, ada fruktosa, ada zinc, ada vitamin C, dan ada spermin. Nah, spermin ini merupakan antioksidan. Tapi tidak serta-merta dengan menelan atau mengoleskannya sebagai masker akan memberikan manfaat, karena butuh penelitian lebih lanjut. Ya. Ada penelitian ya? Betul. Dok, terus ada juga mitos katanya kalau misalnya
muka, kena air mani, itu katanya bisa jerawatan, bener nggak dok? Emang Misalnya keluarin di muka gitu terus jadi jerawatan tuh bisa Nggak nggak sih? juga, bahkan ada beberapa bilang itu bisa membuat awet muda. Oh, gitu, dok? Karena sperma itu mengandung kolagen. Tapi bikin jerawatan nggak? Enggak bikin jerawatan. Malah bikin awet muda. Bikin Bikin halus. Bikin halus. Oh gitu guys. Oke. Oke. Itu berarti bukan mitos juga dong Bukan hitungannya ya. mitos. Kalau Karena ditelan dong. Kalau ditelan itu 1 sendok sperma sama dengan 1 gelas susu. Bener proteinnya. ada proteinnya? Ada proteinnya. Nah, seperti itu sahabat. Jadi ada main plusnya. Kita tidak boleh berpatokan pada satu dokter karena dokter itu berbeda-beda. Bagaimanapun juga yang namanya sperma mani itu lebih banyak nutrisinya daripada mafsadat mudaratnya, daripada sisi negatifnya. Jadi memang butuh penelitian karena nggak semuanya dokter ahli dalam hal ini. Jadi bagaimanapun juga lebih banyak sisi positif, hal-hal baik, nutrisi dan kandungan-kandungan yang baik daripada hal yang negatifnya. Seperti itu sahabat. Dan Imam Nawawi melanjutkan wa sanabsutul kalama fihi wa fil mukhati wa ashbahihi fi kitabil at'imah insyaallah. Saya akan menjabarkan pembahasan tentang ini dan juga ingus, mukhat, ingus dan yang menyerupai ingus, lendir lain sebagainya fi kitabil at'imah di dalam bab tentang makanan-makanan insyaallah. Nah, sekarang titik sahabat ya. Namun ada yang perlu kita ketahui sahabat di bawahnya ini sahabat untuk kita memahami secara logika sahabat ya. Di sini dijelaskan wa idza qulna bi taharati bima la yu'kalu lahmuhu. Jika kita berpendapat dengan sucinya telurnya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, jaza akluhu bila khilafin, maka boleh memakannya tanpa khilaf telur tadi, li'annahu ghairu mustakdzar, karena telur itu tidak menjijikkan. Jadi pemahamannya begini sahabat, kalau ulama-ulama itu berpendapat tentang sucinya telur-telurnya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, suatu contoh telur buaya, telur ular, telur cicak dan lain sebagainya, kita itu mengatakan telur-telur itu suci, maka memakan telur itu adalah halal, boleh karena itu tidak menjijikkan. Seperti itu sahabat ya. Perlu dipahami maksudnya ini mengarah ke mani. Mani memang suci tapi tidak halal. Tapi kalau telurnya hewan dikatakan suci maka halal makannya. Kalau mani dibilang menjijikkan, kalau telurnya hewan dibilang tidak menjijikkan. Memang benar seperti ini sahabat. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, secara hukum lebih kuat yang mustakdzar, yang mengatakan mani jijik. Tetapi secara logika, pikiran jernih dan medis lebih kuat yang membolehkan. Sekarang pikir sahabat ya, pikir, netralkan otak dan dengan pikiran jernih. Sekarang lebih menjijikkan mana bagi sahabat siapapun yang menonton video ini antara mani suaminya, sperma suaminya dengan telur cicak? Ayo sekarang jawab. Jadi dengan telur cicak atau telur buaya, telur ular, ini kalau disuruh milih makan telur ular dan cicak atau minum mani. Seperti itu sahabat. Jadi intinya mustahbas itu sahabat sebenarnya di dalam fikih-fikih kami kalau menjelaskan takut panjang tapi sahabat bisa cari sendiri. Al-khaba'is itu kalau yang mustakdzar, yang menjijikkan, maka itu dikembalikan kepada orang Arab karena mukhotobnya di sana, ayatnya diturunkan di sana, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi orang Arab yang menilai menjijikkan atau enggak. Faktanya sekarang orang Arab juga banyak yang mengkonsumsi mani, sperma sahabat, entah masker ataupun diminum sahabat, seperti itu. Tapi kalau kita tanya ke Arab, apakah mereka mau mengkonsumsi atau memakan telur ular, telur cicak dan hewan-hewan yang menjijikkan yang bertelur, pasti mereka menolak sahabat, seperti itu. Jadi tetap secara logika, pikiran jernih, lebih baik ini adalah boleh, bukan secara hukum sahabat ya. Namun secara hukum lebih kuat yang tidak membolehkan karena apa? Termasuk banyak ulama. Namun walaupun satu ulama yaitu Abu Zaid Al-Marwazi, beliau adalah patokan mufti sama dengan beberapa ulama kuatnya sahabat. Insya Allah sampai di sini sahabat itu paham bahwasannya
telur dengan mani bagi saya lebih menjijikkan telur cicak, telur buaya, telur ular, seperti itu. Sahabat mungkin sama. Jadi intinya tidak apa-apa memakan, meminum sperma sahabat, apalagi hanya dibuat masker seperti itu sahabat. Dan kembali kepada mustakdzar, kalau sahabat mengatakan itu tidak mustakdzar, tidak menjijikkan, ya tidak masalah. Hukum yang pertama tidak berfungsi kepada sahabat karena tidak mustakdzar seperti itu. Paham sahabat ya? Kalau sahabat menganggap mani itu tidak mustakdzar dan tidak menjijikkan, bahkan sahabat suka, maka hukum itu yang mengatakan tidak boleh itu mulghah sahabat, tidak terpakai sahabat. Sekian sahabat, semoga memberi barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.